Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembahasan kitab Muslim tetapi Musyrik. Tema hari ini kita pakai nuansa batik. Cocok nggak? Cocok ya, lumayan lah insya Allah ya. Sekarang kita memasuki kaidah ketiga di kitab Muslim tetapi Musyrik. Mungkin Ana share screen sekarang. Isam udah siap, Sam? Share screen. Yang punya buku bisa dibuka. Tunggu sebentar. Nah, baik. Kaidah ketiga. Masih ingat? Kita ulangi sedikit. Kaidah pertama. Orang kafir, orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, ya kan? Lalu kaidah kedua, mereka orang kafir atau orang musyrik zaman Rasulullah SAW, mereka juga mengatakan bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah sesembahan lain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua para musyrikin zaman itu diperangi oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita memasuki kaidah yang ketiga. Bisa baca kaidah ketiga? Oh, ini dulu ya. Matanya dulu ya. Anda baca mata dulu deh. Sebentar, Sam. Nah, kaidah ketiga. Kaidah ketiga. Sesembahan orang musyrik beraneka ragam. Nih, menyembah orang soleh atau salih juga termasuk syirik. Nih, teman-teman. Pahami ya, ini poin yang kita mau pelajari untuk malam ini. Kaidah ketiga, bahwa sesembahan orang musyrik zaman Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW perangi beraneka ragam, teman-teman. Termasuk juga ada para orang musyrik yang menyembah orang soleh. Ada. Al-Qaidah As-Salisah. Coba nih Anda bacakan ya. Anna nabiyya dhahara ala unasin mutafarikin fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah wa lam yufarriq bainahum. Nih artinya nih. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa manusia berbeda-beda dalam beribadah mereka. Sebagian mereka beribadah kepada Nabi, kepada para nabi dan orang-orang soleh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, jangan kira cuma zaman sekarang doang yang ada, teman-teman. Zaman dulu udah ada. Jadi apa yang dilakuin zaman sekarang lebih duluan zaman dulu. Jangan kira, wah ini zaman sekarang baru nih, nggak ada zaman dulu. Ada dan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian lainnya beribadah ke pohon, beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada batu. Sebagian lainnya ada juga beribadah kepada matahari. Ada nggak zaman sekarang yang beribadah kepada matahari? Ada kan? Tahulah negeri yang nyembah matahari, tahu kan orang-orang yang nyembah matahari. Dan bulan. Akan tetapi Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan satu dan lainnya. Itu kata kuncinya tuh.
Semuanya diperangi, teman-teman. Nggak ada yang dibeda-bedain satu sama lainnya. Ya kan? Kaidah ini, teman-teman, untuk membantah apa? Syubhat. Syubhat itu kerancuan. Orang-orang yang menyembah selain Allah tuh mereka bilang gini. Mereka bilang, enggak, kami memalingkan. Jadi gini, mereka bilang ya, memalingkan ibadah kepada orang-orang soleh bukan syirik, bukan menurut mereka gitu. Tapi cuma penghormatan kepada wali Allah, kepada orang-orang yang posisinya tinggi di mata Allah menurut mereka. Dan ini cuma penghargaan aja, kata mereka begitu. Para pelaku musyrik dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka selalu mengatakan gitu. Kalau ditanya, kamu menyembah ya nih? Oh enggak, kami cuma memuliakan mereka aja karena mereka kan wali Allah. Dan mereka kan posisinya tinggi, pasti mereka terhormat. Mereka mengatakan seperti itu. Dan Allah jelaskan bahwa Nabi dan malaikat memang posisinya tinggi, kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Tapi bukan berarti berhak diibadahi. Ya. Bukan berarti boleh diibadahi. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bila dikatakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, enggak ada yang lainnya. Mau nabi, malaikat, siapa lagi? Wali, apalagi wali, orang soleh, ustadz, habib, nggak ada yang boleh diibadahi, nggak ada yang boleh disolatin, buat sholat meminta kepadanya, nggak ada. Berdoa kepadanya, oh ini cuma buat penghargaan aja, wali Allah ini posisinya tinggi, kan dia orang soleh, nggak boleh. Karena apa? Dan kenapa nggak boleh? Karena dari zaman Nabi Muhammad SAW udah diperangin. Jadi jangan berpikir, oh pelaku musyrik itu cuma yang nyembah berhala, yang patung-patung, yang tinggi-tinggi, itu yang disembah tuh. Nah, anak kan enggak kayak gitu, berarti anak aman. Enggak, teman-teman. Ada orang-orang yang pergi ke kuburan berdoa kepada yang di dalam kubur itu, meminta-minta, minta syafaat, minta kesehatan, minta berkah, minta syafaat, bayangin. Kemarin kita udah belajar syafaat, masih ingat kan? Yang bisa sebutkan surat apa dan ayat berapa yang mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, nggak ada yang punya yang lain. Surat apa dan ayat berapa? Nanti insya Allah dapat hadiah di akhir kajian ya. Nah, ini kaidah yang ketiga nih. Ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW zaman dulu 1400 tahun yang lalu sudah memerangi teman-teman, sudah memerangi orang-orang yang menyembah orang soleh, menyembah malaikat, menyembah nabi. Zaman sekarang ada nggak yang menyembah nabi? Ada. Nabi Isa alaihissalam disembah, ya kan? Ada, teman-teman. Bukan berarti nggak ada. Dan dari zaman dulu udah ada. Dan contohnya dan tuntunan dan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperangi tuh. Dan kita, kalau kita di posisi zaman dulu dan kita melakukan seperti itu dan kita diperangi, mau? Nggak mau kan? Dan bila kita melihat ada orang yang seperti itu, perangin. Enggak, tenang. Bukan diperangin ya. Dinasehatin. Cara nasihatinnya gimana? Oh, Anda caranya gini aja. Nanti kalau mereka lagi nyembah kuburan, Anda datang ikut pura-pura nanti. Enggak gitu. Pas mereka nggak di situ, kan mereka nggak selalu di situ kan. Mereka lagi pulang di rumah. Kita jangan sampai ikut tuh pas mereka lagi lakukan ritual-ritual itu, jangan pergi ke sana. Tandanya kita ridho kalau kita ikut di ritual-ritual mereka. Enggak. Kita nasihatin, kita datangi rumahnya, bawa makanan. Mas, tadi pergi kemana? Oh, saya pergi ke kuburan wali ini, minta gini. Sebaiknya jangan dilakuin, Mas. Kalau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, iya saya tadi minta kesehatan karena saya kaki ini asam urat. Udah 20 tahun. Kok bisa? Iya tiap hari makan emping. Nah, dikurangin makan emping. 20 tahun makan emping tiap hari. Ya kan? Makanya mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kayak gitu kita nasehatin karena mereka dari jenis manusia. Sebagaimana tercatat dalam Misbahul Munir di kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa para syaitan dari jenis manusia kita apakan? Kita perangi? Enggak, kita berbuat baik kepada mereka. Kita nasihatin, kita berbuat baik. Sedangkan syaitan dari kalangan jin, kita meminta perlindungan kepada Allah. Jadi gitu, perilaku kita terhadap syaitan gitu ya.
dari jenis manusia kita nasihatin, kita berbuat baik, karena mereka bisa terpengaruh dengan perbuatan baik kita. Tapi dari kalangan jin kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dan teman-teman, dari kaidah ini juga kita pelajari apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW enggak beda-bedain antara yang nyembah pohon, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah nabi, nyembah malaikat, nyembah matahari, nyembah bulan, apalagi itu. Semuanya batu, semuanya diperangin. Enggak ada bedanya yang nyembah nabi sama wali Allah sama yang nyembah pohon, yang nyembah batu, enggak ada bedanya, disamakan, diperangi semua. Ya kan? Dianggap semuanya tuh orang musyrik yang menyembah itu. Bukan berarti oh anak kan nyembah wali Allah, boleh dong. Enggak, orang musyrik juga. Tapi coba orang yang sekarang pada minta-minta di kuburan. Anak ngomong yang meminta di kuburannya. Karena kalau ziarah kubur dalam Islam disyariatkan, kita mendoakan orang yang meninggal, mendoakan loh, bukan minta doanya loh, mendoakan. Lalu buat kita mengingat kematian, bahwa kita hidup di dunia nggak lama. Nasihat-nasihat seperti itu yang penting. Lalu kita pulang, bukan di situ terus motong kambing di situ, terus bersedekah di situ. Oh ini kan terus berdoa, berzikir rame-ramai, ngaji rame-rame di situ, berdoa meminta, enggak, sholat bahkan sujud-sujud di situ. Ada loh teman. Bahkan Anda dengar dari salah satu teman, ada satu kuburan di daerah Jakarta ya. Kalau misalnya datang, kita kalau mau pergi dari situ katanya ya, jalannya tuh nggak boleh membelakangi kuburan. Jadi harus mundur tuh. Nggak boleh membelakangi kuburan. Nah nggak paham kenapa tuh. Jadi mundur aja. Nah itu tuh. Berlebihan tuh. Nggak tahu tuh datang ke situ tujuannya mau ngapain. Makanya teman-teman, kita harus bisa bedakan antara ziarah kubur yang sesuai syariat dan ziarah kubur yang syirik. Atau yang nggak ada tuntunannya. Dan kita harus berhati-hati. Jangan pikir, oh berarti ini nggak sama Taufik nggak boleh nih kita ziarah kubur. Enggak, ziarah kubur syariat Islam. Memang dulu zaman Nabi Muhammad SAW sempat tidak disyariatkan buat para wanita ziarah kubur. Tapi habis itu boleh. Ya kan? Jadi semua tuh diperangi. Jadi nggak ada bedanya tuh yang nyembah wali Allah sama yang nyembah Nabi, sama yang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah batu, sama aja diperangi semua. Ayo Sam, baca kaidah ketiga Sam. Kaidah ketiga. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus kepada orang-orang musyrik. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, yang lainnya menyembah matahari dan bulan. Di antara mereka ada juga yang menyembah patung, batu, dan pohon. Ada pula yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Inilah salah satu wujud buruknya kesyirikan. Pelaku kesyirikan tidaklah bersatu dalam hal sesembahan. Berbeda dengan orang yang betul-betul mengesahkan Allah. Sesembahan Allah Tauhid hanya satu, yaitu Allah. Allah berfirman, A'arbabatu mutafarikuna khairun amillahu wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'as sammaitumuha. Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kau buat-buat. Quran Surat Yusuf ayat 39 dan 40. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Jadi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus kepada orang-orang musyrik. Jadi setiap Rasul itu diutus kepada kaum yang melakukan kesyirikan teman-teman. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya kan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pelaku-pelaku kesyirikan, makanya diutus. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi penutup, diutus kepada orang-orang musyrik. Di antara mereka, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bulan, ya kan? Ada juga yang menyembah patung, batu, dan pohon. Ada yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Tuh teman-teman.
Inilah bentuk-bentuk wujud kesyirikan. Jadi selama ini yang di pikiran kita kesyirikan itu nyembah patung, nyembah pohon, enggak cuma itu, nyembah orang soleh, kuburannya atau para wali atau fotonya kah atau rambutnya kah, itu merupakan bentuk kesyirikan, ya kan? Jadi jangan pikir, pasti adalah orang-orang yang berpikir, wah, ana nggak nyembah patung, ana nggak nyembah batu, aman ana, safe. Enggak. Bisa juga terjatuh ke menyembah para wali ini, teman-teman. Dan pelaku kesyirikan tidak bersatu dalam hal sembahan. Ada nggak? Semuanya mereka bersatu nyembah satu aja gitu. Misalnya, ayo kita semua, mereka nyembah batu apa gitu, atau pohon beringin ini gitu. Semuanya nyembah semua. Enggak. Pasti beda-beda. Ada yang maunya matahari, ada yang maunya malaikat, ada yang mau wali ini, ada yang mau habib ini, ada yang mau syekh ini, ada yang mau tuan guru ini, ada yang mau kuburan ini. Beda-beda semua. Apakah mereka nggak berpikir? Ya kan, nggak bakalan bersatu. Sedangkan yang bersatu hanyalah ahlu tauhid, orang yang betul-betul mengesahkan Allah. Bayangin, kalau semuanya bersatu mengesahkan Allah, ya Allah, ini bumi Indonesia ini berkah semua. Kalau semuanya ahlu tauhid. Karena apa? Karena hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, nggak ada lagi sesembahan yang lain. Nggak ada sedekah laut, sedekah bumi, laut, sedekah udara, ada nggak sedekah udara? Ini kayak obat ini juga. Sembelih kerbau, mandi kembang tengah malam. Terus airnya dari 7 mata air, wah udah macam-macam deh tuh. Nggak bakalan bersatu tuh para pelaku-pelaku kesyirikan tuh. Pasti lain-lain. Karena nggak ada tuntunan yang ngarang bebas. Hawa nafsunya ngarahin kemana. Yang satu hobinya mandi ya, jadi mandi tengah malam. Satu yang hobinya motong kambing gitu ya, hobinya gitu. Tergantung hobinya aja dan hawa nafsunya ngarahin kemana. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diciptakan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami, teman-teman. Jangan mikir udah bisa baca Al-Qur'an, udah anak aman, anak dapat pahala baca. Enggak. Kita dikasih Al-Qur'an untuk dibaca, kan bahasa Arab, baca bahasa Arabnya, tahu artinya, tahu tafsirnya. Jangan berhenti cuma baca, dapat pahala baca. Tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, boro-boro maknanya. Bacanya aja kadang bingung, ya kan? Ini ba apa ta? Ini ba apa nun? Ini ha apa kho? Makanya yang masih belum bisa semangat, nggak usah angkat tangan yang belum bisa. Semangat, belajar terus, jangan kasih kendor. Alhamdulillah loh, Anda lihat pergerakan orang-orang tua sekarang, Masya Allah. Yang 50, yang 60, mereka tuh semangat sekarang belajar. Masya Allah nih. Dan tetap sabar. Bayangin, yang muda jangan mau kalah sama yang tua. Yang tua jangan mau meninggal belum bisa baca, jangan mau. Maksudnya bukan jangan mau tuh, jangan menolak mati, enggak. Maksudnya harus semangat belajar dari sekarang. Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala bantah nih dalam surat Yusuf ayat 39 dan 40. Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama yang kamu buat-buat. Coba teman-teman, kalau baca ayatnya aja tanpa baca artinya, teman-teman mana yang lebih paham? Insya Allah lebih paham kalau baca artinya juga kan? Apalagi kalau baca tafsirnya. Coba cari Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Itu ada berapa jilid ya? 9 ya? Ada 9 jilid. Mulai dari beli yang, kalau bisa beli semua bagus. Kalau bisa murah kok. 80 ribuan kalau nggak salah. Kalau mau beli yang juz amma dulu boleh. Mau dari Al-Baqarah dulu boleh. Mau beli semua boleh. Tapi, dan niat setiap hari mau dibaca, dicicil. Dan kayak ayat ini nih. Yusuf 39-40. Jelas banget. Manakah yang baik? Allah tanya Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanya tuh sama orang-orang, sama manusia. Tuhan yang bermacam-macam maksudnya sesembahan tadi tuh pohon, malaikat, jin.
Atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha Esa. Dan benar kata Allah Subhanahu wa taala bahwa yang disembah oleh mereka kaum musyrikin cuma nama yang dibuat-buat. Ada namanya Kanjeng siapa, nama si ini, si fulan, si itu. Batu dikasih nama ini. Cuma nama-nama doang. Dan yang dibuat-buat sama manusia. Di antara kejelekan dan kebatilan syirik adalah pelaku syirik berbeda-beda dalam perihal ibadah. Nah, mereka tidak bersatu dalam kaidah ibadah yang sama karena mereka tidak berjalan dalam landasan ibadah yang satu. Ya kan? Tauhid. Sebenarnya mereka berjalan mengikuti hawa nafsu mereka dan sekedar mengikuti seruan yang menyesatkan. Mereka akan semakin terpecah. Jadi teman-teman, ya, bahwa para pelaku kesyirikan, mereka tuh berbeda-beda dalam hal ibadah. Mereka tidak bersatu di dalam tauhid, tidak bersatu dalam landasan yang sama. Dan mereka hanya akan beribadah mengikuti hawa nafsu mereka aja. Ada yang kata nenek moyangnya, ada yang kata kakeknya, ada yang karena memang dari dulu begini. Dulu kapan sih Pak? Nggak tahu tuh, dia jawabnya juga tuh, nggak tahu ya, pokoknya juga gini lah. Zamannya engkong neneknya nenek, katanya gitu. Itu juga belum bisa dipastiin. Kita beragama Islam, agama dalil, bukan agama kata orang, bukan agama kata ustadz, bukan agama dongeng, bukan agama cerita, bukan agama kebanyakan orang. Agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika semua itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nggak boleh kita ikutin. Al-Quran di sini jelas, surat Yusuf ayat 39 dan 40. Bahwa mereka menyembah itu cuma nama-nama yang dibuat. Apakah lebih baik nama-nama itu dibanding Allah? Enggak, Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Contohnya gini teman. Sekarang misalnya nih ya, lagi pandemi gini, alhamdulillah masih banyak yang masih Allah izinkan untuk menikah. Apa yang terjadi? Lagi masa kayak gini, penuh kesabaran, tetap aja ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada. Misalnya ada yang mau nikah sama orang tuanya atau sama para tetuanya lah, dikatakan begini, nak, kamu puasa mutih ya? Kamu puasa mutih, tujuannya apa? Ditanya sama anaknya. Tujuannya ini, biar kamu nanti mau dapat apa ya? Menundukkan pria idamanmu, katanya si tetuanya. Menundukkan pria idamanmu. Lalu buat membuka auramu. Mendapatkan ilmu goib. Ya kan? Apalagi tuh? Agar kamu terlihat bersinar. Ya kan? Itu kata tetuanya. Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Puasa mutih nih, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Ada yang setahun nggak? Sedih juga nih kalau mereka masih mau ngikutin kayak gini. Apa sih yang dilakukan oleh para mereka yang melakukan puasa mutih ini? Makan nasi putih, minum air putih. Air putih apa susu, Sam? Kata Isa minum susu katanya. Kalau itu puasa bening, Sam. Kalau minum air putih ya, Sam, Isa bener juga tuh. Harusnya makan nasi putih sama minum susu. Minimal nggak kurang tuh kalorinya. Ya kan? Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Dan apa? Di mana kesyirikannya? Mereka mengatakan menundukkan pria idaman, membuka aura dan mendapatkan ilmu goib. Coba jawab di chat. Syirik nggak nih? Puasa. Puasa adalah salah satu bentuk ibadah, ya kan? Ibadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menundukkan pria idaman. Itu semua siapa yang mampu? Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Mendapatkan hal goib, apa lagi nih? Mendapatkan ilmu goib, syirik, Masya Allah Isam. Ya kan? Sekarang Anda tanya, bagaimana yang lagi diet? Ya kan? Kan nggak makan nasi putih, makannya nasi merah. Terus minumnya gimana? Apa minum Fanta gitu, Fanta merah? Ada juga yang ritualnya mau menikah nih, mandi tengah malam. Mandi tengah malam pakai 100 gayung katanya. Dari 7 sumber mata air yang berbeda-beda.
dengan 7 kembang yang beraneka macam. Coba bayangin teman-teman. Bagaimana itu? Masih ada nggak orang-orang yang seperti itu? Masih ada. Diapain? Disuruh bertobat. Yang disuruh sama orang tuanya jangan mau, nasehatin orang tuanya. Nggak, teman-teman, kalau menikah itu ibadah. Ibadah itu kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibadahnya mau berkah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau ridho bila kita mulai dengan kesyirikan? Bayangin. Dan nikah itu ibadah terlama. Karena setiap hari dikerjakan, ada orang yang nikah cuma hari ini, terus besok enggak, besoknya lagi iya, enggak. Nikah tuh setiap hari dijalanin sampai meninggal. Haji itu paling berapa hari kan? Haji wajibnya 5 hari. Umroh tuh paling cuma berapa, setengah hari. Nikah setiap hari puluhan tahun, insya Allah. Bagaimana kalau kita mulai dengan kesyirikan? Mau mengharapkan berkah. Kalau dipikir pakai logika, kesyirikan itu membuat orang kehilangan akal tuh. Logikanya nggak dipakai. Puasa mutih, makan nasi sama minum air bening, bukan air susu ya. Kan itu nggak, apa katanya, menundukkan pria idaman, apa hubungannya? Kalau yang puasa mutih 40 hari diopname, iya dia. Dehidrasi, kurang kalori, malnutrisi ya? Malnutrisi itu. Kira-kira kalau lagi ijab kabul gimana tuh? Ketemu sama pasangannya, Dek, kamu kok pucet kurus gini, tinggal tengkorak doang? Hah? Kamu bahagia apa tekanan batin mau nikah tuh kok sampai pucat begini? Kamu bahagia apa kamu tekanan batin mau nikah mau sampai kelihatan celeng matanya gitu? Ya aku puasa mutih mas. Ya Allah, kalau suaminya tahu dan suaminya ahlu tauhid gimana sedihnya tuh? Bayangin. Kok kamu bisa puasa mutih? Ya aku disuruh segini-gini. Jangan. Para orang-orang bertauhid tahu. Ini syirik, ini nggak boleh. Bilang sama orang tuanya. Kita patuh sama orang tua, tapi jika orang tua memerintahkan kita yang bertentangan dengan perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW, enggak turut, tapi dengan cara yang baik. Bukan bilang, ibu syirik, bukan. Mah, dalam Islam, nah kan enak gitu. Mah, duduk dulu mah, kita ngobrol sambil makan nih. Aku bawa makanan kesukaan mama. Bisa cukup buat 3 hari 3 malam insya Allah. Senang tuh ibunya. Kulkas udah aku penuhin tuh. Mama mau masak apa aja dari sekarang sampai 2 bulan masih bisa. Ruang tamu udah aku ganti tuh furniturnya semua. Kemarin aku ke IKEA, aku borong semua. Nah itu tuh, baru nasihatin. Mah, ini syirik gini-gini. Ini enggak. Pulang kantor, tengah malam, gedor-gedor. Mamanya bilang, Dek, kamu jangan pulang malam, besok kan kamu mau puasa mutih. Mama syirik. Wah. Bisa perang bintang tuh di situ tuh. Ya kan? Tandom, piring melayang semua tuh ibunya tuh. Enggak, kita nasihatin dengan baik. Kadang kita tuh gitu tuh, semangat pengen berbagi ilmunya, nggak dibarengin dengan akhlak. Kalau nggak dibarengin dengan akhlak, buyar, ambiar semuanya. Orang tua kita nggak bakal terima. Bocah, tahu apa lo tong katanya gitu. Anak kemarin sore juga udah sirik-sirikin emak sendiri, katanya kalau orang Betawi ya. Kelar lo. Kan nggak gitu kita. Kita senyum, bawain hadiah. Karena kan tadi kaidahnya, jika syaitan dari jenis manusia, kita berbuat baik kepadanya. Ya kan? Gitu. Semoga jelas ya tentang puasa mutih nih. Dan hal-hal yang berbau syirik menjelang acara pernikahan ya.